Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pengembangan media dan alat permainan edukatif untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik pada anak usia dini. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Wiyatdewi, NIM 1902102050090, dan yang kedua ada Bella Kusuma Wardani yaitu NIM 1902102050096, dan yang ketiga ada Ainul Munfarijah yaitu NIM 19021020500. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu media pengantar pesan untuk kepentingan pembelajaran yang dapat memberikan rangsangan terhadap pemikiran, perasaan, maupun dorongan kepada peserta didik untuk menyalurkan keinginan siswa untuk belajar. Manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada audio, contohnya kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua ada cetak, contohnya buku pembelajaran, modul, brosur, pamflet, dan gambar. Yang ketiga ada komputer, contohnya CAI atau pembelajaran berbantuan komputer, dan CBI, pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat audio cetak, contohnya kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang kelima visual gerak, contohnya audio visual gerak, film bergerak bersuara, video atau VCD, televisi. Yang keenam, ada proyeksi visual diam, contohnya overhead transparansi atau OHT, dan film bingkai atau slide. Menurut Hamalik 1994, guru harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni mengenai media pembelajaran, yaitu yang pertama, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi media pembelajaran secara umum, yaitu media pembelajaran berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada seluk-beluk proses pembelajaran. Yang keempat, hubungan antara metode mengajar dengan media pendidikan. Yang kelima, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Yang keenam, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Yang ketujuh, jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang kedelapan, media pendidikan dalam setiap mata pembelajaran. Yang kesembilan, usaha inovasi dalam media pendidikan. Pengertian alat permainan edukatif atau APE. Menurut Sugiono 1995, APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Sedangkan menurut Depdiknas 2003, APE merupakan alat yang bisa dipakai bermain anak untuk kepentingan pendidikan sehingga dapat mengembangkan potensi pada diri anak. Manfaat alat permainan edukatif atau APE. Yang pertama, mengembangkan aspek fisik anak. Yang kedua, mengembangkan aspek bahasa anak. Dan yang terakhir, mengembangkan aspek kognitif anak. Tujuan alat permainan edukatif atau APE. Yang pertama, menarik perhatian anak untuk menemukan sesuatu hal yang baru sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan sesuai dengan umurnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk memperjelas dalam proses pembelajaran sehingga anak akan lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir, dapat menciptakan suasana ceria pada anak saat pembelajaran dimulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengaplikasikan media pembelajaran. Media sendiri merupakan kata jamak dari medium yang artinya mengantar atau perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan dalam mencapai efek tertentu. Macam-macam media pembelajaran untuk anak usia dini yaitu ada media audio.
Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan kaset. Nah, cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu dengan memutar sebuah cerita ataupun lagu untuk anak-anak. Melalui media ini, anak diperintahkan untuk menyimak, mendengarkan, meniru cerita atau lagu yang diputarkan. Yang kedua ada media visual, yaitu media visual ialah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk dari media visual ini ialah media grafis dan juga media proyeksi. Cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu dengan memutar sebuah cerita atau film untuk anak-anak. Melalui media ini, anak diperintahkan untuk melihat dan mendengarkan cerita atau film yang diputarkan. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu ada audiovisual diam dan ada audiovisual gerak. Audiovisual diam merupakan media yang menampilkan suara dan juga gambar diam, seperti film bingkai, film rangkai suara, dan cetak suara. Yang kedua ada audiovisual gerak, merupakan media yang bisa menampilkan suara dan juga gambar yang bergerak, seperti film, suara, dan juga video kaset. Nah, penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya ialah sesuaikan dengan kebutuhan anak. Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan serta alur dunia anak ialah dunia bermain. Yang keempat ada media lingkungan. Media lingkungan merupakan suatu tempat atau suasana yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan seseorang. Artinya, media lingkungan ialah dalam proses pembelajaran anak dikenalkan atau dibawa ke suatu tempat yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu seperti anak dibawa ke taman atau kebun binatang agar anak dapat mempelajari nama-nama hewan dan nama-nama tanaman. Yang kelima ada media permainan. Media permainan merupakan media yang sangat disukai oleh anak-anak. Permainan merupakan suatu benda yang bisa digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan juga segala potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu seperti bermain puzzle dan menyusun Lego. Dapat meningkatkan pola pikir anak, sedangkan bermain lompat tali, perosotan, dan bermain petak umpet tersebut dapat membuat anak menjadi aktif dalam segi fisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengaplikasikan alat permainan edukatif pada anak usia dini. Alat permainan edukatif diciptakan selain untuk bermain juga memberikan pembelajaran untuk anak serta pengalaman lainnya sesuai dengan usia mereka. Berikut adalah jenis-jenis APE yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada APE ciptaan Montessori. Nah, cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu seperti anak dapat memasukkan benda sesuai bentuknya, menyusun Lego dan menyusun puzzle. Yang kedua ada APE untuk keterampilan berbahasa Peabody. Cara mengaplikasikannya pada anak usia dini yaitu anak dapat bermain boneka tangan dan boneka jari agar dapat melatih motorik halusnya. Yang ketiga ada balok Kuisener, yaitu cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu seperti menghitung banyaknya buah serta mengenal angka-angka dan huruf. Yang ketiga ada APE ciptaan Froebel. Cara mengaplikasikan pada anak usia dini yaitu dengan menyusun balok dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam permainan tersebut anak dapat mengenal bentuk, warna, pengembangan bahasa, dan pengembangan kognitif. Yang kelima ada APE alternatif tradisional. Nah, cara mengaplikasikan pada anak usia dini, contohnya seperti bermain tanah liat, dapat meningkatkan motorik halus, koordinasi mata dan tangan pada anak. Saya Bella Kusuma Wardani, NIM 190210205096 akan menjelaskan tentang permainan edukatif secara umum.
Permainan edukatif ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah penempatannya, yang kedua adalah tujuan aspek perkembangannya, dan yang ketiga adalah pembagian alat permainan edukatif menurut para ahli. Yang pertama adalah penempatannya. Berdasarkan penempatannya, permainan edukatif dibagi menjadi 2 tempat, yaitu ada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Alat permainan edukatif yang biasanya terletak di luar ruangan adalah alat permainan yang berkategori besar dan berat, contohnya ayunan, perosotan, dan sebagainya. Alat permainan edukatif yang diletakkan di luar ruangan bertujuan untuk mengembangkan fisik motorik anak. Untuk alat permainan edukatif yang diletakkan di dalam ruangan adalah alat permainan berkategori kecil seperti plastisin, bola, dan sebagainya. Yang kedua adalah tujuan dan aspek perkembangannya. Untuk jenis ini, alat permainan edukatif dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Alat permainan edukatif tersebut dikelompokkan berdasarkan aspek perkembangan seperti perkembangan bahasa, fisik motorik, agama, dan moral, kognitif, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembagian alat permainan edukatif menurut para ahli. Menurut Zaman dan kawan-kawan 2005, dalam Gus Linda, pengembangan alat permainan edukatif menurut para ahli dikelompokkan berdasarkan penciptanya. Mana ada Dr. Maria Montessori, George Crusoe, Peabody, dan Froebel. Selanjutnya, jenis-jenis alat permainan edukatif menurut para ahli. Yang pertama adalah alat permainan edukatif untuk kemampuan berbahasa. Di sini menurut Sudono, tahun 2000, alat permainan edukatif yang dikembangkan oleh Elizabeth Peabody yaitu boneka tangan yang fungsinya sebagai tokoh mediator yaitu P-Money Joy. Boneka tersebut dilengkapi dengan magnet, gambar piringan yang berisi lagu dan tema, serta kantong pintar sebagai pelengkap. Permainan Peabody memiliki sifat yang sangat mendasar sehingga dapat digunakan untuk kegiatan ragam budaya. Yang kedua adalah alat permainan edukatif ciptaan Montessori. Dr. Maria Montessori menciptakan alat permainan edukatif untuk anak yang bertujuan untuk memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang dipelajari tanpa perlu bimbingan sehingga anak dapat mengerjakan secara mandiri. Montessori merancang APE lebih mengutamakan prinsip anak agar anak belajar secara mandiri, karena APE yang diciptakan oleh Montessori lebih menuntut anak untuk berpikir secara mandiri. Yang ketiga adalah APE Google Questionnaire. Google Questionnaire menciptakan balok questionnaire untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak dan meningkatkan kemampuan menalar. Questionnaire cukup banyak mengembangkan balok pada lembaga-lembaga PAUD. Yang terakhir adalah alat permainan edukatif ciptaan Froebel. Menurut Zaman dan kawan-kawan 2005, dalam Gus Linda, Froebel memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok blok DOS. APE ini berupa balok bangunan kotak besar berukuran 20 x 30 cm yang merupakan kelipatannya. Di Indonesia, Black DOS dikenal dengan kotak kubus. Di pendidikan anak usia dini, APE ini banyak digunakan sebagai salah satu jenis APE yang bertujuan melatih motorik dan daya nalar anak. Selanjutnya adalah menurut Abdul Qadir 2009, terdapat dua jenis alat permainan edukatif antara lain ada APE tradisional dan APE elektronik atau modern. Yaitu
Pertama adalah APE tradisional. Dalam permainan edukatif ini, anak disuguhi bahan mentah yang harus dijadikan sesuatu yang berbentuk. Contohnya balok bangunan, papan pasak, dan sebagainya. Untuk jenis yang lain merupakan teamwork atau permainan berkelompok, sehingga melatih anak bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan seperti bermain kelereng. Alat permainan tradisional dapat mengasah kecerdasan otak anak, antara lain catur, halma, atau dakon. APE tradisional banyak memiliki manfaat. Selain sederhana, serbaguna, aman, dan tahan lama. APE tradisional lebih melibatkan 2 anak atau lebih, atau yang disebut dengan berkelompok, yang bertujuan untuk melatih anak bersosialisasi. Yang kedua adalah APE elektronik atau modern. Anak-anak usia dini sudah banyak yang dapat mengoperasikan hanya dengan menekan tombol game maupun remote control yang melengkapi alat permainan ini. Namun, selama ini, pola permainan modern cenderung untuk mengharuskan anak terkurung dalam kamar yang berjam-jam, sehingga pola permainan ini membahayakan mental anak dan berdampak negatif pada perkembangan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.